Menyesal. Aku menyesal untuk hari ini. Aku menyesal mengenal dia. Aku menyesal menjalani semua ini. Aku menyesal menerima dan melepaskannya begitu saja. Aku bahkan menyesal dengan diriku sendiri. Seberapa sering kata menyesal ini keluar dari mulut kamu hari ini? Di dalam hati, kamu terus meneriakkan kata menyesal. Namun kamu tetap menjalani semua itu. Sudah seberapa sering kamu menyesal tapi menerima? Kamu menyesal tapi takut melangkah. Kamu menyesal tapi melepaskan. Dan kamu menyesal karena dilepaskan. Selamat bergabung kamu dalam cerita kita. Dan episode kali ini aku bakal bahas tentang menyesal atas nama melepaskan dan dilepaskan. Aku Michelle dan selamat mendengarkan cerita kita. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mengirim kisahnya, baik via DM, email maupun chat. Semoga kata menyesal ini bisa mewakili kata menyesal kalian yang juga sedang mendengarkan. Oke, aku langsung saja. Ada chat pertama dari Rio, Jakarta. Saya pria 24 tahun dengan perawakan biasa, sifatnya egois dan punya banyak kekurangan. Pernah menjalin cinta ke tahap yang mungkin bisa dibilang selangkah lebih maju daripada hubungan lainnya. Selalu menyombongkan hubungannya, selalu membanggakan pasangan, selalu berpikiran positif, dan berniat mematahkan stigma orang-orang bahwa hubungan yang lama itu hanya membuang waktu saja. Semua hal terasa sangat amat baik-baik saja. Merencanakan mimpi yang begitu tinggi, membahas sesuatu yang besar sampai terdetail, mengumpulkan sisi demi sisi hasil keringat, saling menyemangati satu sama lain. Suatu ketika, entah kenapa ada banyak hal yang menjadikan saya orang yang paling terpuruk. Mungkin hanya pandangan saya. Hubungan yang merenggang. Fokus pada hubungan yang merenggang. Di saat saya butuh pengharapan, butuh tempat untuk mengadu. Sementara pasangan saya mengatakan sudah tidak ada rasa lagi terhadap saya. Ego saya muncul, ego saya membengkak, ego saya bergejolak. Seketika terpintas untuk menyudahi hubungan yang saya jalin selama lebih 8 tahun. Menyesal? Tidak. Saya tidak menyesal pada saat itu. Selayaknya raga yang dirasuki setan dengan ego dan amarah. Saya mencoba menenangkan diri, meminta petunjuk padanya. Mencoba melihat dari kedua sisi. Mungkin posisinya saat itu sama dengan saya, atau bahkan lebih buruk. Saya terus introspeksi diri, mengingat bagaimana mimpi kaula muda yang terjunjung tinggi, mengingat hubungan yang sudah dirajut dengan rapi-rapi, tapi memang harus tambal sana-sini. Menyesal? Ya, saya menyesal terlalu cepat membuat keputusan. Tak lama, saya mendengarkan kabar simpang siur bahwa dia sedang dekat dengan orang lain. Dia sedang mencoba membuka hati untuk orang lain. Dia sedang menyombongkan bahwa dia bisa lepas dari bayangan saya. Awalnya saya pikir hal tersebutnya untuk memanas-manasi saya.
Dan ternyata hal itu berhasil. Hal itu benar-benar membuat saya panas, membuat saya tak tentu arah, membayangkan saya akan kehilangan sosok yang selalu saya harapkan. Saya mencoba berbagai upaya untuk meminta maaf, untuk mencoba merajut kembali hal yang dulu diidamkan, untuk mencoba memperbaiki semuanya. Tapi percuma, tapi sirna. Hingga suatu ketika saya memberanikan diri mendatangi kedua orang tuanya. Mengingat keadaan diri sudah membaik. Mencoba menyampaikan niat baik. Mengingat mungkin salah saya lama tidak memberi kepastian. Bukan maksud tidak ada sama sekali rencana untuk ke sana. Sangat banyak rencana yang memang sudah tersusun sangat rapi. Dan orangnya tuh pun memeluk hangat, membuka dengan senyuman lebar. Seketika alhamdulillah paling terpuji pada saat itu. Tapi semua keputusan ada pada dia. Selanjutnya saya temui dia. Tanpa dia tahu saya mau menemuinya. Saya sampaikan niat baik saya di depan dia. Mencoba mengeluarkan semua hal yang bisa saja saya sampaikan pada hari itu. Tapi penolakan tegas yang saya terima tanpa ada alasan yang jelas ketika saya hanya kenapa? Betapa hancur saya waktu itu. Ya, saya hancur. Saya putus seputus-putusnya. Menyesal? Ya. Saya menyesal terlalu cepat membuat keputusan yang terburu-buru untuk kedua kalinya. Mendengar dia sudah bersama yang lain dengan kurun waktu yang sangat cepat, terlihat bahagia bersamanya. Saya hanya bisa hancur. Saya hanya bisa menyesalinya. Saya mencoba sembuh. Saya mencoba mengalihkan rasa sakit saya ke hal yang lebih positif. Saya hanya mengubah pola pikir yang tadinya membuat bahu ini senyaman mungkin menjadi punggung yang sekokoh mungkin. Saya hanya menjalani proses healing ini dengan sebaik mungkin yang saya bisa. Chat selanjutnya dari Frisa, Bogor. Pokoknya saya menyesal menjalani cinta beda agama selama beberapa tahun yang gak ada kejelasan. Berulang kali saya sampaikan keinginan untuk menikah. Karena tidak munafik, saya juga ingin seperti teman-teman seusia saya yang sudah menikah. Memiliki sebuah keluarga dan bahkan sudah memiliki anak. Apalagi saat kumpul bersama keluarga besar. Seringkali pertanyaan, siapa jodohnya? Kapan? Lihat, saudara-saudara kami yang lain bahkan sudah memiliki anak. Dan jujur saja, perkataan itu lama-kelamaan sangat menghantui saya. Hingga saya utarakan semua yang saya rasakan kepada pasangan. Namun pasangan saya saat itu selalu saja mengatasnamakan sabar agar hubungan ini berjalan perlahan. Dan saya mencoba menerima semua itu. Namun lambat laun, ada rasa dan emosi sendiri bagi saya untuk mengenalkan sosok dia pada keluarga. Dan semua terjadi. Begitu saja. Saya tahu kakak akan menolak hubungan ini. Dan justru mencarikan lelaki lainnya untuk saya. Namun jujur saja saat itu saya benar-benar sangat mencintai kekasih saya. Tapi ada seorang wanita yang menerima dia di keluarga kami. Dia adalah mama. Mama menguatkan saya. Bahkan mama hanya mampu menangis tanpa meminta saya meninggalkan dia. Karena mama hanya ingin saya bahagia. Tapi
keluarga saya sangat kental dengan adat Sumatera. Ya, seperti itulah. Pasti semua keluarga hanya akan menolak pernikahan dua orang yang berbeda keyakinan. Mama menangis, tapi tidak menolak. Dan air mata Mama terus keluar sampai beberapa tahun. Ya, bisa dikatakan Mama selalu mengeluarkan air mata selama saya menjalin hubungan dengan kekasih yang berbeda keyakinan dengan saya. Hingga akhirnya seorang laki-laki yang dari dulu selalu menunggu saya datang, memberanikan diri melamar dan menemui keluarga saya. Jujur saja, saat itu saya juga di fase lelah memperjuangkan kekasih yang berbeda keyakinan dengan saya, namun tidak berani menemui keluarga. Hingga yang terlintas, saya memutuskan menerima lelaki pilihan keluarga yang seiman dengan saya. Saya tahu kekasih yang berbeda keyakinan dengan saya saat itu hancur dan terpuruk. Saya sangat ingin kembali menemui dia. Tapi saya sadar, hidup harus berlanjut ke depan. Dan saya punya banyak mimpi. Hingga akhirnya acara lamaran dan proses pernikahan berlangsung begitu cepat dengan lelaki yang seiman dan pilihan keluarga saya. Dan sekarang akhirnya laki-laki itu jadi suami yang sangat luar biasa. Ya begitulah. Kadang ada rasa menyesal terbesit karena sudah menjalin hubungan dengan laki-laki berbeda keyakinan yang tidak mau berkomitmen, yang tidak mau memperjuangkan, tapi tetap saya pertahankan. Dan saya menyesal membuat Mama menangis dan menyesal telah mengabaikan lelaki sebaik suami saya saat ini. Terima kasih suamiku sudah menjadi lelaki tersabar yang menungguku selama ini. Next, ada email dari Putri Banten. Aku pacaran selama 3 tahun dengan seorang yang berprofesi sebagai angkatan. Dari nol aku dampingin dia. Hubungan kami sangat seintim itu. Aku bahkan rela menyetrika, mencuci pakaiannya, dan bahkan memasakkannya makanan. Namun saat dia selangkah menuju kesuksesannya, dia hilang. Seakan memutuskan hubungan kami. Janji sebuah pernikahan hanyalah tabu. Aku hancur tentu saja. Aku menyesal sudah membiarkan waktu, tenaga dan emosiku selama 3 tahun bersama dia. Bahkan, aku malu pada teman-temanku karena kami selalu memamerkan kemesraan kami. Namun kini, seseorang datang. 2 bulan menjalin hubungan, dia langsung menekanku kepada keluarganya. Dan doakan ya, dalam waktu yang dekat ini, aku akan segera menikah. Selanjutnya, chat dari Novi Bekasi. Kalau ditanya menyesal, pernah banget. Pernah menyesal karena terburu-buru menikah muda, karena nafsu ingin segera pergi jauh dari lingkungan keluarga. Setelah jauh,
baru kerasa gimana artinya keluarga dan kampung sendiri. Aku menikah saat usiaku 19 tahun dan suamiku waktu itu berusia 25 tahun. Saat ini pernikahan kami sudah jalan 5 tahun. Saya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kami belum memiliki momongan. Saya sudah keguguran 2 kali. Ternyata menikah muda gak seindah bayangan. Suami alhamdulillah baik banget, tetapi keluarganya yang kurang gak enak. Gak enak banget, rumah tangga masih diatur mertua sama kakak dan adik ipar. Semua masalah dilimpahkan sama kita. Thank you ya kamu yang sudah pernah mengeluarkan kata menyesal karena pernah melepaskan dan dilepaskan. Aku juga satu di antara kalian yang seringkali mengeluarkan kata menyesal. Tapi pernah gak sih kita sadari bahwa kata menyesal itu sangat dekat hubungannya dengan bersyukur? Kenapa? Menurut aku, untuk apa kita terlalu larut dengan kata menyesal? Semua sudah terjadi. Kita tidak pernah tahu bahwa di balik kata menyesal yang kita keluarkan, siapa tahu itu adalah jalan. Tanpa disakiti dia, kamu tidak akan pernah tahu seberapa pantas dia untuk kamu perjuangkan. Tanpa kesalahan dalam mengambil keputusan saat emosi, kamu tidak akan tahu seberapa besar ketenangan berperan penting dalam memutuskan suatu hal. Tanpa sakit saat ini, dan kamu ingin terlalu cepat pergi meninggalkan semua ini, kamu tidak akan pernah tahu bahwa ada sakit yang lebih parah lagi di depan sana mengintai kamu. Kamu menyesal? Bukan. Sebenarnya kamu bersyukur pernah melewati hari terpahit masa lalu dan saat ini. Hanya saja, egois, kamu selalu memukul kesalahan pada kata menyesal untuk menyudutkan pilihanmu saat ini, sehingga kamu menyamarkan kata bersyukur. Ayo, mulai rubah pikiran saat ini. Bersyukur dan lihat orang-orang baru yang ada di sekitarmu. Mereka adalah jalanmu saat ini. Jangan biarkan menyesal muncul lagi untuk kali kedua, ketiga, dan seterusnya. Jangan abaikan orang yang di sekitarmu sekarang, karena hanya ada kata bersyukur yang berulang kali. Thank you kamu yang mendengarkan cerita kita. Episode selanjutnya kita bakal bahas tentang menyesal untuk kehilangan. Jangan lupa follow Instagram aku @michelle.erison. Karena aku sharing apapun itu di sana. Dan jangan lupa juga follow Wattpad aku Michelle Erison 170291. Kalian bisa menemukan karya-karya aku. Dan bagi kalian yang ingin berbagi kisahnya, silakan DM aku di Instagram atau kirim via email di @michelleerison170291@gmail.com. Terima kasih kamu dan selamat malam. See you next episode cerita kita.